Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami masih dapat datang beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Kau juga berkati Tuhan para pelayan-Mu yang akan melayani ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bandingannya kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita semua sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik, sangat baik. Engkau bagiku. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. In the quiet, in the stillness, I know that you are God.
the secret of your presence. I know there I am restored. When you call, I want refuge. Each new day again I'll choose. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. In the chaos, in confusion, I know You're sovereign still. In the moment of my weakness, You give me grace to do Your will. So when You call, I won't delay. This my song through all my days. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. We live to bring Him praise. We live to honor You. Oh, my delight, Lord. All my delight is in You, Lord, and all of my hope, and all of my strength, and all my delight is in You, Lord, forevermore. All my delight is in You, Lord, and all of my hope, and all of my strength, and all my delight is in You, Lord, forevermore. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise.
Ora bara 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 sekirara soko bara sekirara ina karaba soko bara 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 sekirara ora bara 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 sekirara kami sembah Engkau, kami milik-Mu Tuhan, selamanya milik-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus, Raja di atas segalanya. Oh haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan hanya Engkau Yesus Tuhan. Tiada yang lain selain diri-Mu. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bara basik bara Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Pandanglah pada Yesus saja. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Mari serukan bersama. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go swiftly. He
His glory and grace, and the things of earth, and the things of earth will go leading in the light of His glory and grace, and the things of earth will go leading in the light of His glory and grace. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan, kami masih dapat memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau layakkan kami untuk memberikan dari apa yang kami punya Tuhan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami dapat menggunakan apa yang kami berikan ini untuk memperluas kerajaan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada nama-nama yang tertera di layar. Shalom, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami rindu kembali diberkati dengan firman-Mu. Kami percaya meskipun kami ibadah melalui online, Engkau tetap hadir menyertai kami, dan Engkau ada siap untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Kami siap diberkati dengan firman-Mu, Bapa. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema firman Tuhan kita saat ini yaitu menang di masa sulit atau menang di masa sukar. Kita baca nas Alkitabnya dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Ratapan 3 ayat 19 sampai 26. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa tema kita saat ini adalah menang di masa sulit atau masa sukar. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menang di masa sulit atau di masa sukar? Dari ayat-ayat yang kita baca, kita menemukan ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun kita untuk kita bisa menang di tengah-tengah masa-masa yang sulit dan yang sukar seperti sekarang ini. Ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama, bagaimana kita bisa menang di masa sukar?
atau di masa sulit? Yang pertama, Alkitab mengajarkan untuk memperhatikan kasih setia Tuhan. Kita bisa baca tadi dalam ayat 22, ayat 23. Kenapa kita harus memperhatikan kasih setia Tuhan? Karena Alkitab berkata, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu mungkin sering dengar lagu ini yang sering kita kumandangkan, yang berkata bahwa tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi buat hidup kita. Nah, saat ini kita mempelajari arti dari kata rahmat. Kata rahmat di dalam bahasa aslinya yaitu dari kata raham. Bisa diartikan sebagai empati atau belas kasihan. Secara figuratif, kata ini sering digambarkan seperti sebuah rahim seorang ibu yang menjadi sumber kehidupan dan perlindungan bagi seorang bayi. Rahmat Tuhan artinya Tuhan berempati dan berbelas kasih kepada manusia. Tuhan menjadi tempat perlindungan dan sumber kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu Tuhan, seringkali kenapa kita seringkali kalah di tengah-tengah masa sulit dan masa sukar yang kita alami? Karena kita lupa untuk memperhatikan kasih setia Tuhan. Padahal kita mengatakan dengan jelas bahwa setiap pagi kasih setianya selalu baru. Rahmatnya selalu baru dalam hidup kita. Kalau kita memperhatikan setiap pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita bangun pagi, ada satu hal yang seringkali kita lupa, yaitu bahwa kita mendapatkan oksigen secara gratis dari Tuhan. Tubuh kita ini membutuhkan oksigen. Apalagi saat ini orang yang terbaring sakit, dia membutuhkan oksigen di rumah sakit. Nah, menurut penelitian Bapak dikasih Tuhan, dalam 1 menit bahwa manusia itu membutuhkan 8 liter udara. Jadi dalam 1 menit membutuhkan 8 liter udara. Jadi oksigen yang kita hirup itu kita butuhkan. Dan harganya per menit Rp340. Ini menurut penelitian, jadi harga oksigen per menit itu Rp340. Kemudian, kalau kita hitung 1 jam, kita hitung 1 hari, maka akan membutuhkan uang yang cukup besar untuk membayar oksigen saja. Dari hasil penelitian itu dihitung jika 1 hari, ya, 1 hari orang membutuhkan oksigen, maka dibutuhkan biaya Rp489.600. Jadi untuk 1 hari Bapak Ibu dibutuhkan bayar oksigen kira-kira Rp489.600 1 hari. Nah, kita bersyukur Tuhan kasih kita oksigen secara gratis. Ini bukti apa? Bukti kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ini bukti bahwa rahmatnya itu dinyatakan buat hidup kita. Kita bersyukur untuk belas kasihan Tuhan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita setiap hari. Persoalannya, kita seringkali terfokus kepada masalah yang kita alami atau yang sedang kita hadapi. Kita lupa bahwa kasih setia Tuhan itu setiap pagi selalu baru. Rahmatnya dia berikan, empatinya dia berikan dalam hidup kita, di mana Allah menyatakan itu buat hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, bagaimana kita bisa menang di masa sulit dan sukar? Alkitab mengajarkan untuk kita selalu memperhatikan kasih setia Tuhan, karena rahmatnya selalu baru setiap pagi buat hidup kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah kasih yang BS, yang bekas. Tuhan kasih kita selalu baru. Kasih setianya, rahmatnya, empatinya diberikan kepada kita sekalian. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang di masa sulit, di masa sukar?
menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Di dalam ayat 24 dari Ratapan 3 yang tadi kita baca, kita menemukan ada kata bagianku. Di dalam terjemahan lain adalah harta yang utama atau penting. Jadi kata bagianku dalam terjemahan lain adalah harta yang utama atau yang penting. Artinya kita harus menjadikan Tuhan harta kita yang penting, harta kita yang paling utama dalam hidup ini. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita kecuali kita memiliki Tuhan sebagai harta kita yang utama dalam hidup ini. Coba kita bandingkan Bapak Ibu dengan Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Mazmur yang ditulis oleh seorang yang bernama Asaf. Dia berkata demikian, Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Apa benar Bapak Ibu? Selain Tuhan tidak ada yang kita ingini di bumi. Bukankah kita sebagai manusia banyak memiliki keinginan yang kita ingin capai, yang kita ingin raih. Begitu banyak keinginan manusia. Tetapi ada satu hal yang menarik dari ayat ini. Asaf berkata, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Artinya Asaf menjadikan Tuhan sebagai sesuatu harta yang penting atau sebagai harta yang utama. Bahkan dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Bapak Ibu, sebagai manusia jasmani, kita punya daging. Kita punya daging Bapak Ibu. Satu kali daging kita ini bisa habis lenyap. Karena apa? Mungkin digerogoti oleh sakit penyakit. Menggerogoti tubuh kita. Tetapi meskipun demikian, pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya, dia tetap menjadikan Tuhan sebagai hartanya yang paling utama, yang paling penting. Meskipun dia katakan, dagingku dan hatiku habis lenyap. Mungkin fisik kita semakin hari semakin merosot, semakin menurun. Tetapi kita masih punya Tuhan sebagai harta kita yang utama, yang penting dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dampak dari COVID-19 ini membuat orang banyak kehilangan. Orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan usaha, bahkan orang kehilangan keluarga yang mereka cintai, yang mereka kasih. Tapi ingat Bapak Ibu Tuhan, di tengah-tengah keadaan tersebut kita masih punya Tuhan sebagai harta kita yang penting, yang utama. Dan kita bersyukur Tuhan menjadi harta kita yang tidak akan pernah hilang di dalam hidup kita. Dan itu sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita diingatkan bahwa apa yang kita miliki di dunia ini semuanya sifatnya sementara. Tidak ada yang kekal. Bahkan dalam sekejap kita bisa kehilangan harta yang kita miliki, ya, apapun yang kita miliki dalam sekejap bisa hilang. Tapi kita bersyukur kita masih punya Tuhan sebagai harta kita yang penting, yang utama di dalam hidup kita. Ada seorang jemaat, Bapak Ibu, ketika peristiwa 98 terjadi, dia punya toko, 2 toko. Dia dagang elektronik. Lalu hari Senin atau hari Selasa dia baru stok barang, masuk barang tokonya. Hari Kamis peristiwa Mei itu terjadi di tahun 98. Dalam hitungan jam tokonya dijarah, kemudian semua elektronik yang dimiliki habis, tidak bersisa.
dijarah oleh orang-orang pada waktu itu. Bayangkan dia kehabisan, kehilangan mata pencariannya pada saat itu. Menurut kesaksian yang diceritakan, dia 2 kali mau bunuh diri. Dia sudah naik ke ruko yang dia miliki, dia sudah berdiri di tingkat yang paling tinggi. Ketika dia mau bunuh diri, ada suara mengatakan, jangan kamu lakukan. 2 kali suara itu mengatakan, jangan kamu lakukan. Dan puji Tuhan, dia tidak lakukan untuk dia bunuh diri. Dia mengisahkan bagaimana saat itu hartanya, dagangannya, mata pencariannya habis dalam sekejap. Di sini kita diingatkan, Bapak Ibu Tuhan, apapun yang kita bisa miliki di dunia ini sifatnya sementara dan bahkan bisa hilang dalam sekejap. Termasuk orang-orang yang kita cintai pun bisa tiba-tiba dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit yang kita sedang jalani, kita diingatkan bahwa kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan sebagai harta kita yang utama, harta kita yang penting. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, jangan sekali-sekali kita tukar dengan apapun yang dunia tawarkan. Jangan kita tukarkan Yesus kita yang kita kasih, yang kita percayai dengan apapun dalam hidup ini. Karena Yesus kita adalah Tuhan sebagai harta kita yang penting, harta kita yang paling utama dalam hidup kita. Dan itu sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Alkitab berkata, buat apa kamu punya seluruh isi dunia, tapi jiwamu binasa. Hari ini Bapak Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit yang kita masih terjalani, kita masih punya Tuhan sebagai harta kita yang penting, yang kita mesti jaga baik-baik, karena itu sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang di masa yang sulit dan sukar ini? Dalam ayat 25 mengajar kepada kita untuk menjadikan Tuhan satu-satunya harapan kita. Menjadikan Tuhan satu-satunya harapan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang ini tidak ada yang bisa kita harapkan. Keadaan dunia dalam sekejap bisa berubah. Sekali katakan, tidak ada yang bisa kita harapkan. Tapi kita bersyukur kita bisa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harapan kita. Kita taruh harapan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 6, dikatakan ada ketenangan di masa sukar. Sebab hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar ini, kita masih bisa menjalani hidup ini. Kenapa? Karena kita masih punya pengharapan. Ada pengharapan selalu di dalam Tuhan. Meskipun orang berkata sudah tidak ada harapan, tapi kita percaya di dalam Tuhan selalu ada harapan. Meskipun itu kecil, tapi kita percaya sekecil apapun harapan itu, Tuhan bisa nyatakan dan menolong keadaan hidup kita. Kemudian di dalam Yeremia 31:17 berkata, ada harapan untuk hari depanmu. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Bapak Ibu Tuhan, kita percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Bahkan termasuk hari depan kita. Peristiwa COVID-19 yang masih kita jalani seolah membuat semua harapan orang jadi sirna, jadi hilang. Tapi kita percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus selalu ada harapan. Meskipun secara manusia kita rasakan tidak ada harapan, tapi kita percaya di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan.
Makanya kita taruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan harapan inilah yang membuat kita bisa bertahan di masa-masa yang sulit yang kita jalani. Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu kali ada seorang profesor, dia membuat satu penelitian. Lalu dia memasukkan di satu kolam kecil seekor anak tikus. Lalu dilepas. Lalu anak tikus itu berenang. Hanya kuat mungkin kira-kira setengah jam, kemudian dia mati. Lalu dimasukkan anak tikus yang kedua, ditaruh di satu kolam, kemudian dikasih satu lampu. Lampu kira-kira 5 watt atau 10 watt, lampu itu ada. Nah, rupanya ada perbedaan. Tikus yang kedua lebih bisa bertahan lama daripada tikus yang pertama. Kenapa? Pertanyaannya bisa bertahan lebih lama. Karena tikus itu setiap dia lihat sinar lampu itu membuat ada harapan untuk dia bisa selamat, untuk dia bisa hidup. Sinar lampu itu membuat dia punya pengharapan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sehingga tikus yang kedua lebih bisa bertahan lama hidup, meskipun dia harus mati juga. Di sini kita sebagai orang percaya, sesulit apapun kita tetap bisa bertahan. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan. Kita punya Yesus yang menjadi pengharapan kita, yang dapat kita harapkan sepenuhnya dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu kita bisa baca dalam kitab Amsal, Bapak Ibu. Dikatakan, takutlah akan Tuhan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu dikatakan, jangan iri sama orang berdosa, tapi takut akan Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, kata kitab Amsal tersebut. Jadi Bapak Ibu Tuhan, bagaimana kita bisa menang di masa sukar dan sulit ini? Kita diingatkan bahwa kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya harapan hidup kita. Bagaimana kita bisa menang di masa sukar sulit? Yang keempat, yang terakhir, menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Di dalam Ratapan 3:26 dikatakan adalah baik menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Nah, kita akan mempelajari kata diam di sini. Kata diam di sini, yang pertama, kita diajar untuk menjaga lidah. Diajar untuk kita jangan banyak bersungut-sungut. Jangan ngomel sama Tuhan, jangan marah kepada Tuhan. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Mereka dibinasakan di padang gurun karena mereka tidak bisa menjaga lidah mereka. Mereka hidup bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan dikutip kembali dalam kitab Korintus oleh Rasul Paulus, dikatakan bahwa menjelang akhir zaman itu satu peringatan agar kita jangan hidup selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, pentingnya kita menjaga lidah kita. Diam. Kita mau jaga lidah kita dengan sebaik mungkin. Karena Alkitab berkata, hidup matimu dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, dia makan buahnya. Bahkan dalam Alkitab di Perjanjian Baru dikatakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus bisa menjaga lidahnya. Bapak Ibu, saya percaya kita ingin melihat hari-hari kita baik. Alkitab berkata, harus bisa menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang jahat, ucapan-ucapan yang menipu. Untuk itu pentingnya dalam kita menanti pertolongan Tuhan, kita menanti dengan diam. Yaitu diajarkan untuk menjaga lidah kita. Kemudian kata diam berikutnya adalah banyak diam di bawah kaki Tuhan atau di hadapan Tuhan. Artinya
Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, kita bergunakan untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, di hadirat Tuhan. Banyak baca kitab, banyak berdoa, menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, kesempatan-kesempatan ini Tuhan izinkan terjadi supaya kita semakin lebih dekat kepada Tuhan, intim kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, mari kita mau banyak diam dengan Tuhan. Artinya kita harus punya waktu untuk ada dengan Tuhan. Kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu, kesibukan kita bekerja, kesibukan kita melayani, kita lupa untuk duduk diam dengan Tuhan. Padahal Tuhan ingin kita ada dalam hadirat-Nya. Nah, saya percaya Bapak Ibu Tuhan, mari kita gunakan momen-momen yang Tuhan berikan. Saya percaya peristiwa COVID yang Tuhan izinkan mengajar kepada kita untuk kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk lebih intim lagi dengan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan itulah kita bisa mendapatkan kekuatan baru. Bahkan Tuhan bisa mengarahkan hal-hal apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan di masa-masa sulit ini. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan bisa menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Dia bisa memberikan arahan petunjuk buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Sehingga apapun keadaan kita alami, sesuatu apapun yang kita alami, kita percaya kalau kita diam di bawah kaki Tuhan, Tuhan pasti berperkara buat hidup kita. Dan Dia bisa menolong hidup kita. Dan kita akan tampil sebagai pemenang-pemenangnya Tuhan, meskipun di masa sulit dan sukar yang kita alami. Untuk itu, berbahagialah kita mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu pada saat ini. Hamba menyerahkan seluruh jemaat yang sudah mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus yang akan tuntun, memberikan pengertian, pemahaman lebih jauh lagi, untuk kami bisa menang di masa-masa sulit dan masa sukar. Hamba berdoa khusus Tuhan buat jemaat sedang menghadapi masalah. Tuhan tolong mereka, lindungi, jaga. Tuhan berikan mereka jalan keluar. Bahkan Tuhan berikan mereka kemenangan di tengah-tengah masa sulit yang sukar yang mereka sedang jalani saat ini. Biar seluruh jemaat mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan Tuhan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, usaha, rumah tangga, studi anak mereka. Bahkan mereka dilindungi oleh kuasa Tuhan, dilindungi dari virus corona, dari virus apapun, sehingga mereka semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, kepadamu kami berserah. Tuhan juga berkati Bapak Gembala. Engkau urapi, Engkau pakai terus. Seluruh keluarga Tuhan berkati, seluruh tim pengembalaan Tuhan berkati, Tuhan urapi dan Tuhan pakai mereka. Melalui tempat pelayanan ini, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.
Puji Tuhan sampai pada akhir ibadah kita pada hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah dan siapkan hatimu, buka hatimu dan menerima berkat Tuhan. Mari kita undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih buat ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan telah berbicara kepada kami, Roh Kudus menuntun kami, bahkan menginsyafkan kami dan mengajarkan kami tentang apa yang Tuhan inginkan, tentang hal-hal yang benar, dan telah menghiburkan dan menguatkan kami. Terima kasih, terima kasih. Sebelum kami pulang, mari Tuhan memberkati kami satu persatu. Biarlah setiap kami bersama keluarga kami terus-menerus dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, terima kasih. Mari saudara-saudara, buka hatimu dan buka kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, berkat dari surga, berkat dari Tuhan sepenuhnya, seutuhnya kau terima. Sebab Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Sebab itu sekarang pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan pastikanlah engkau menerima berkat-berkat Allah, yaitu berkat Allah Bapa, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, mulai hari ini dan dalam seluruh perjalananmu, di mana Tuhan akan memakai hidupmu menjadi terang bagi sesamamu dan bagi dunia ini, sampai kesudahannya. Haleluya. Semua yang menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya.